Radio Aldo. Videonya berisi tentang keberatannya dengan penggunaan kata Allah. Jadi sebelum kita bahas, kita perdengarkan dulu. Ini lebih dulu mana Kristen, Arab, dan Islam yang menyembah Allah? Ini sebenarnya nggak perlu gitu. Ngapain kita tuh ikut-ikutan Kristen Arab? Nggak perlu ya. Andai kata yang betul-betul pertama kali menyembah Allah itu adalah Kristen Arab, ngapain kita ikut-ikutan? Ini Yeshua bukan orang Arab. Yeshua itu pada saat ngajar tidak pernah mengajar untuk menyembah Allah. Beliau ini orang Yahudi ya. Mengajar itu pakai bahasa Aramaik, ada naskah Aramaik ya. Ada naskah Yunaninya juga. Tinggal diterjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak akan muncul kata Allah. Makanya nih orang Kristen ini kayak dibodoh-bodohin gitu. Oke, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Aldo. Jadi ada dua hal ya pemirsa. Hal pertama adalah tidak perlu penggunaan kata Allah bagi orang Kristen yang ada di Alkitab. Yang kedua, tidak perlu mengikuti orang Kristen di Arab dalam penggunaan kata Allah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi gini ya pemirsa, soal posisi kata Allah ini memang dipakai oleh umat muslim di Al-Qur'annya sebagai nama ya, nama diri untuk sesembahan mereka ya, nama diri, proper name. Sementara asal muasal kata Allah ini sebenarnya bukan dari bahasa Arab ya. Itu yang pertama yang harus diketahui. Jadi dengan demikian kata Allah itu bukan menjadi milik umat Islam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam tidak menciptakan kata Allah. Kata Allah itu sudah ditemui jauh sebelum Muhammad lahir, sudah dipakai oleh orang-orang Quraisy di Arab. Sebelum Islam, orang Kristen di Arab sudah memakai kata Allah ya. Cuma ada perbedaannya. Orang Kristen Arab dan orang-orang yang di daerah seperti Syria, Mesir ya, memakai kata Allah itu sebagai generic name ya, bukan proper name. Jadi kalau generic name ini semacam kata panggilan ya, kata panggilan atau kata sebutan sesembahan. Ini harus diperhatikan. Nanti saya akan tunjukkan bukti ya bahwa orang Kristen di Syria ya, Koptik atau di Mesir juga sudah memakai kata Allah pada abad kelima, sehingga orang Muslim nggak bisa mengklaim bahwa kata Allah itu khusus buat mereka, nggak bisa ya. Nah, saya tampilkan buktinya. Nah, ini dia ya. Ini dari Jimal, semacam syair disampaikan oleh jemaat Kristen di Syria sebelum ibadah dimulai. Di mana di sini kata Allah? Ini dia saya tunjukkan kata Allah ya, yang paling pojok ini. Ya, itu kata Allah. Ya, itu bukan al-ilah, tapi itu Allah. Allah dalam bentuk tulisan Arab paling klasik kan ya. Dan ini ada bahasa Arab ini ya, bahasa Arab yang ini setelah dikonversi ke bahasa Arab yang pakai harakat modern ya, tanda baca modern. Ini dia, jelas ini kata Allahnya sama. Dan ini dia di atasnya ini, di atas kata Arab ini dia syairnya, huruf Latin. Jadi ini bukti ya, bukti kalau orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah. Jadi nggak benar yang dikatakan si Aldo tadi. Tuh. Ini Jimal abad ke-6 atau tahun 500 sekian. Kalau nggak salah tahun 502. Jadi sedangkan Islam muncul tahun 610 ya, atau abad ke-7. Jadi 100 tahun lebih. Dulu Kristen sudah memakai kata. Kita masuk ke asal usul kata Allah ini. Jadi
menurut para peneliti sebagian asal usul kata Allah ini belum diketahui, ya. Jadi yang pasti bukan berasal dari bahasa Arab. Kemungkinan kata Allah ini berasal dari bahasa Aramaik sebagai plesetan Eloah. Jadi Eloah diplesetkan jadi Allah. Maksudnya Eloah di situ untuk menyebut Tuhan, ya, Tuhan. Jadi kata panggilan, jadi bukan kata nama diri. Nanti saya putarkan salah pendapat tokoh Muslim yang mengatakan kalau kata Allah itu bukan dari bahasa Arab. Dengan nama ini namanya Profesor Dr. Menahem Ali, yang sangat diagung-agungkan oleh umat Islam. Ya, kita dengarkan apa pendapat dia. Literatur kita, alif lam lam ha itu juga sebetulnya bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, itu dari bahasa yang kita tidak tahu tapi kemudian diarabkan. Ini sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allah. Oh, jadi Allah, semuanya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa Rasul Jalala itu, Lawal itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. jadi ada dua tokoh Muslim, barusan videonya kita sudah dengar, satu dari Profesor Dr. Menahem Ali, lalu ada tokoh kedua tadi Buya Sakur, ya, seorang intelektual Muslim juga, dia pemilik pesantren. Dia mengatakan, ya, kalau kata Allah atau alif lam lam ha bunyinya saja bukan berasal dari Arab, ya, sejalan dengan Dr. Menahem Ali tadi. Dia memperkirakan itu berasal dari seperti Ibrani, ya, tapi lebih tepatnya sebenarnya Aramaik. Nah, kenapa ada kemungkinan bahwa kata Allah dari Aramaik? Saya tadi sudah sebutkan memakai bahasa Aramaik pada saat itu memplesetkan Eloah jadi Allah, tapi itu bukan nama dewa atau nama Tuhan, nama diri, bukan. Kata Eloah atau kata Allah bagi orang Kristen maupun sebelum Kristen, ya, itu dimaksudkan setara dengan seperti Elohim, seperti Adonai. Kalau di orang Bali, ya, seperti yang Widi, ya, atau Dewata. Ya, Dewata, Elohim, terus Adonai. Kalau orang di Batak, Debata, ya, kata panggilan atau kata sebutan untuk Tuhan. Sedangkan Allah, ya, di dalam Al-Quran atau bagi orang Muslim itu sebagai nama diri, proper name. Jadi dua hal yang berbeda. Maka kalau ada orang Kristen, ya, memakai kata Allah, bukan berarti itu maksudnya itu menyembah sosok Allah yang disembah oleh orang Islam, bukan. Ya, kalau saya memakai kata debata, bukan maksud saya mau menyembah Tuhannya umat Islam. Debata ini bisa saya maksudkan untuk menyembah, ya, situs sembahannya Abraham, Isa, dan Yakub. Jadi posisi kata Allah dengan debata itu setara. Memakai kata Allah, pakai kata Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak menyalahi apapun. Itu. Dan umat Muslim atau siapapun tidak berhak keberatan. Karena apa? Saya tadi sudah sebutkan, sudah sampaikan, ya, sejarahnya bahwa duluan orang Kristen. Itu poin kedua. Si Aldo juga mengatakan kalau betul Kristen Arab lebih dulu memakai kata Allah daripada Islam, kenapa harus kita ikutin? Kita tidak mengikuti Kristen Arab. Nah, oke. Jadi saya mau respon begini. Memang betul, ya, bahwa Kristen tempat lain tidak harus mengikuti Kristen Arab dalam penyebutan kata Allah. Tetapi ingat, kata Allah di sini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, tidak ada salahnya kita memakai kosakata Allah. Nah, kalau kamu masih
percaya sama Yesus, kalau kamu masih menyembah Yesus, Yesus adalah bapak dari inkulturasi. Yesus adalah bapak dari inkulturasi. Ya. Makanya ada itu Matius 28. Ya. Karena Yesus adalah bapak dari inkulturasi, makanya Yesus membuat perintah agar umat Kristen memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya agar keselamatan ini tidak hanya di Israel saja, tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja. Padahal kekuatan Kristen itu ada di inkulturasi. Jadi bukan mau di Aramaikisasi, bukan mau di Yahudisasi, bukan mau di Israelisasi. Ya, Yesus dan keselamatan itu mengadopsi semua bahasa, bisa mengadopsi semua budaya selama tidak bertentangan atau meniadakan ketuhanannya. Itu pokoknya. Terima kasih ya, itu respon saya. Semoga ini bisa membantu para pemirsa. Apapun pendapat para pemirsa, silahkan nanti sampaikan di komen.